waktu saya masih kepala dinas di Jawa Tengah, provinsi, saya pernah akuisisi dari sebuah SMA yang sudah bagus, luas. Ketika proses akuisisi ini, hambatannya ada di yayasannya. Jadi yayasan itu pengurusnya beberapa orang tidak sepakat, akhirnya tidak jadi. Gitu. Dan ini memang tidak mudah akuisisi ini, jadi harus ada kerelaan, bagaimana asetnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ini butuhan. Jadi seringkali masyarakat mengatakan pemerintah tidak berdiri, pemerintah tidak adil dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan. Jadi Indonesia ini tidak bisa menerapkan kebijakan secara pukul rata begitu. Seperti sekarang ini bos kita, bos bantuan operasional sekolah sudah berbasis indeks majemuk. Tidak lagi disamakan antara daerah-daerah yang harga-harga barang itu mahal dengan harga-harga barang yang murah. Seperti di Papua itu naiknya 2,5 kali dari bos tahun lalu. Ini bos tahun ini. Kemudian sudah 2 tahun ini bos ditransfer langsung ke satuan pendidikan. Mengapa kita transfer? Seringkali jika ditransfer ke Pemda dulu, transfer dari Pemda ke sekolah itu terlambat. Sehingga sekolah harus jatuh ke tangan rentenir. Dia beli dulu barang, bayarnya tempo sehingga harganya lebih mahal. Bahkan mungkin cari pinjaman kepada guru-guru yang kaya di sekolah itu, atau mungkin cari pinjaman kepada pihak bank. Dan ini merugikan sekolah. Sekarang kita transfer setiap tahap itu langsung ke sekolah dan itu lebih cepat, artinya uang itu bisa segera digunakan oleh sekolah, negeri maupun swasta. Gitu. Saya kira itu tambahan kami. Dosa pendidikan, Pak. Misalkan manipulasi kakak atau surat domisili, lalu adanya pungli, lalu juga adanya penipuan dari orang tua murid. Jadi dari peran Kemendikbudristek itu bagaimana Pak untuk pelaporannya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, karena di sini juga beberapa ada yang baru join Zoom meeting, Pak. Jadi bagaimana? Dosa pendidikan? Ya. Jika terjadi pungli, jika terjadi penipuan gitu Pak terkait PPDB, bagaimana? Itu pertanyaan Mas Raffi tadi. Ya, jadi seringkali semua permasalahan pendidikan itu seolah-olah menjadi tanggung jawab Mendikbud. Ada kami seolah itu jadi ini bukan jawaban yang lari dari tanggung jawab, bukan ya. Tetapi kementerian itu tugasnya membuat norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan penyelenggaraan atau kewenangan penyelenggaraan Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah itu ada di daerah. Bagaimana kita mendudukkan perkara ini? Kepala dinas, kepala sekolah negeri, kepala sekolah swasta, kepala dinas negeri dulu, kepala sekolah negeri dan kepala dinas dulu diangkat oleh bupati, wali kota atau gubernur. Jadi dia akan setia kepada gubernur, kepada bupati dan wali kota. Kepala sekolah swasta diangkat oleh ketua yayasan. Dia akan setia kepada ketua yayasan. Kepala sekolah negeri tidak takut kepada menteri, apalagi kepada dirjen, nggak takut. Kenapa? Yang mengangkat mereka adalah bupati, takut, wali Pak, kota, kalau diancam gubernur. dengan dana bos, Pak.
atau sosial atau ketua yayasan. Nah, yang berhak menghukum adalah yang punya itu ikhtiar Kemendikbud. Jadi kami tidak bisa sendiri, tidak bisa menghukum. Nah, masyarakat bisa melaporkan adanya pungli. Nah, pungli itu ditangani oleh Semoga Nah, ini dapat punya SMA kepentingan gitu ya. Ini punya kepentingan. Pertanyaan yang punya kepentingan ini. Sebenarnya kalau dibilang punya kepentingan ini usaha untuk membantu orang tua, Pak. Orang tua menitipkan pertanyaan gitu, ini kepada saya. Bagian prestasi ya, pasti ya, tergantung dari daerah dan sekolah masing-masing. Nah, bagaimana jika sekolah itu atau Pemda tersebut menerapkan jalur zonasinya misal 75%, kemudian afirmasinya 20%, ya kan? Afirmasinya tetap 15%. Artinya kan sudah ada 90% ya. Kemudian jalur yang pindahan itu 5%. Sehingga sisa untuk jalur prestasi ini 5%, Pak. Sangat sedikit sekali menurut saya. Nah, ini sangat disayangkan karena bisa dibilang kasihan gitu siswa-siswa yang udah belajar dengan giat, ya kan, yang udah les ke sana kemari demi mendapatkan nilai raport yang bagus, tapi ternyata jalur prestasinya cuma 5%. Prestasi, dan yang kedua, apakah ada upaya untuk menyeimbangkan antara jalur prestasi dengan zonasi tadi, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, bisa langsung dijawab. Mas moderator, Mas Langsung Pak Jumeri, silakan. Jadi tadi sudah jelas, daerah tidak boleh menetapkan zonasi 75%.
tetapi tetap minimal 50%. Jadi zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua itu kondisional. Tapi ada batasannya. Berarti kalau tidak jadi kita sudah memberi, mengakomodasi keberagaman yang ada di masyarakat, nafsunya ini pinter, sekolah kan di sekolah biasa yang terdekat untuk memberi sinar di sekolah itu, untuk memberi kehebatan di sekolah itu. Sehingga mungkin kalau di sekolah unggulan, anak ini biasa saja, tapi di sekolah yang biasa akan jadi luar biasa. Dia jadi jago-jago olimpiade dari situ. Ini keuntungan bagi anak berprestasi jika dia sekolah tidak di sekolah yang favorit. Kalau di favorit dia bertarung terlalu keras. Tapi di sekolah yang biasa dia akan terpilih menjadi yang terbaik di situ. Menjadi jago atau duta lomba dari sekolah itu. Akan bersinar. Nanti dapat kalau tidak mampu dapat bidik misi, dapat kesempatan ke perguruan tinggi tanpa tes dan sebagainya, ke sekolah lanjutan di SMA-nya tanpa tes. Ini Mas. Jadi maksimal 30%. Zonasi minimal 50%. Afirmasi minimal 15%. Jadi tidak boleh dikunci. Tetapkan dulu zonasi prestasi 30% tidak boleh. Nanti kami akan tegur daerah yang menetapkan itu. Enggak boleh itu. Tetap harus atas dasar mekanisme pasar, ibarat bahasa ekonominya begitu. Saya ingin menanggapi beberapa hal sih. Yang memang ini menjadi kendala juga, menurut saya ini menjadi permasalahan di tata kelola ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan tata kelola ya. Untuk pendidikan dasar itu memang dipegang oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan pemerintah Kabit PAUD ya, Kabit PAUD dan SD itu Kabupaten Bekasi, ya beliau bilang seperti ini. Ya Pak Menteri itu tapi bosnya mereka adalah Mendagri. Nah makanya terkait dengan nanti input dan sebagainya itu akan berbeda. Gitu. Jadi yang diminta pertanggung supaya apa? Ya beliau mengusulkannya terkait dengan administrasi dan lain-lain. Ya kalau bisa jangan tumpang tindih gitu. Contoh misalnya dalam audit keuangan itu kan BPK, ya harusnya ya, BPK
lain belum tentu gitu, tergantung dengan dinas pendidikan masing-masing. Nah sebenarnya ini menjadi hal yang pertanyaan juga sih, ya kenapa sih harus 7 tahun gitu usianya. Nah mungkin dari Kemendikbud ya kira-kira ketika memang ada kebijakan dari daerah ya untuk mengatakan hal tersebut, kira-kira apa sih tanggapannya gitu. Ya. Sedangkan protes dari masyarakat berkaitan dengan berdasarkan usia itu mulai nampak gitu seperti tahun lalu. Itu ramai banget di DKI Jakarta, bahkan sampai Apa? jalur inklusif. Ya, afirmasi namanya, afirmasi. Afirmasi gitu. Jalur afirmasi ini kan tersedia. Saya ingin mengkritisi nih Pak, kebetulan saya concern di bidang inklusif juga. Nah, di tata kelola itu Permendikbud nomor 6 tahun 2019 ini belum ada nih berkaitan dengan guru inklusif Pak. Gitu. Jadi secara penyediaan ada gitu, jalur PPDB ada, gitu. Tapi untuk penyediaan guru pendidikan inklusif atau resource center dan lain-lain itu belum ada Pak di sekolah negeri. Jadi ini satu kritikan dari saya berkaitan dengan tata kelola ya khususnya dalam guru pendidikan inklusif ini belum ada gitu. Kalau bisa di Permendikbud nomor 6 tahun 2019 ini bisa direvisi Pak. Nanti bisa ada di pasal 11 sampai 16. Nah itu bisa dicek Pak. Nah, mohon maaf. Nah itu belum ada tuh penyediaan terkait dengan guru pendidikan inklusif. Karena sayang banget kalau di Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ini sudah berkor-kor berkaitan dengan setiap kecamatan itu wajib ada sekolah inklusif. Tapi ya, berkaitan dengan sumber daya ini belum ada gitu. Bahkan salah satu guru CPNS ya yang dulu diadakan di CPNS dari pemerintah berkaitan dengan guru inklusif, ini mereka juga ngeluh Pak. Jadi mereka nggak ada tupoksinya gitu. Nah makanya CPNS di tahun berikutnya, ya, setelah sekitar tahun 2017 atau 2018, ya pasca itu nggak ada lagi tuh ya, formasi dari guru pendidikan inklusif. Karena memang nomenklaturnya belum ada dan belum diatur. Khususnya dalam tata kelolanya masih belum ada. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Begitu Bung Raffi. Oke, baik Mas Evan atas pertanyaan dan juga terkait dengan tata kelola ya dari bidang pendidikan inklusif. Baik rekan-rekan partisipan, masih ada waktu 5 menit. Jika kalau ada yang bertanya, silakan langsung saja. Atau saya jawab dulu sebentar. Oh ya, boleh. Tentang tata kelola pendidikan dasar menengah. Jadi memang ini amanat undang-undang. Jadi meskipun di daerah ada banyak komplikasi. Kebetulan saya pernah di daerah, jadi ada hal-hal yang pemisahan dulu sekolah ada di kabupaten kota, sekarang Dikmen itu ada di provinsi itu juga itu belum selesai. Jadi masih harus terjadi perubahan-perubahan. Dan memang masih ada cara-cara audit di daerah. Daerah kadang-kadang menerapkan tata kelola keuangan yang berbeda. Jadi mereka punya standar pengelolaan keuangan yang berbeda dengan yang produk Kemendikbud. Jadi kalau juknis bos kita itu bersifat fleksibel. Artinya memberi keleluasaan kepada kepala sekolah untuk bisa mengalokasikan uang bos itu untuk keperluan sekolahnya. Tetapi seringkali daerah membuat aturan sendiri untuk menetapkan sesuai dengan ketentuan daerah, dan itu ini ketentuan Mendagri gitu. Ini perbedaan ini sering terjadi. Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan Kemendagri untuk bisa membuat sistem audit yang sama supaya sekolah tidak dibingungkan oleh keadaan ini. Jadi saya kira ini menjadi catatan kami dan kami sudah melakukan proses ke sana. Dan memang tadi kewenangan ada di daerah di bawah Kemendagri, sedangkan kami Kemendikbudristek adalah Kementerian Teknis Pendidikan. Gitu. Nah uangnya ada di kami, uang BOS, uang tunjangan profesi guru, PIP, kemudian program Indonesia Pintar itu ada di kami.
kemudian DAK fisik, DAK non fisik untuk tunjangan profesi guru itu ada di kami. Nah, tetapi kewenangan ada di daerah memang. Jadi tadi sekali lagi kami membuat NSPK untuk ditaati daerah dan kami melakukan monitoring terhadap kepatuhan daerah terhadap produk-produk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta kupas tuntas ini bahwa tahun ini Kementerian menyelenggarakan asesmen nasional AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti akan ada rapor peserta didik, itu rapor yang kita kenal selama ini, ada rapor sekolah, ada rapor daerah, dan rapor kabupaten kota, rapor daerah. Nah, di rapor daerah nanti akan ada nilai hasil asesmen nasional yang ada di daerah itu. Literasi numerasinya berapa, kemudian survei karakternya seperti apa, lingkungan belajar seperti apa. Terus ditambah kebijakan pendidikan yang diterapkan di daerah itu. Itu menjadi penilaian kami. Nanti diberi rapor itu. Utamanya hasil asesmen nasional, kebijakan daerah, berapa uang yang dianggarkan untuk pendidikan, berapa persen dari APBD-nya dipakai untuk pendidikan, itu nanti jadi nilai. Kemudian nanti ada langkah insentif dan disinsentif. Jadi bukan reward dan punishment, Mas Irfan. Karena kami bukan atasannya pemerintah daerah. Bisanya insentif dan disinsentif. Daerah-daerah yang punya nilai rapor yang baik, kita beri insentif. Yang tidak baik, disinsentif. Bukan dihukum, bukan karena bukan hak kami. Nah, ke sana. Nah, dengan itu harapannya nanti daerah akan bangkit karena dia dinilai. Saat ini belum ada nilai daerah. Jadi kabupaten kota, kebijakan terhadap pendidikan belum kita nilai. Nanti akan dinilai. Kami punya UPT yang besar di daerah nanti. Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Nanti akan melakukan penilaian terhadap kinerja daerah dalam bidang pendidikan ini. Kinerja sekolah diakumulasikan menjadi kinerja kabupaten kota diakumulasi menjadi kinerja provinsi. Nanti menjadi kinerjanya Kemendikbud. Nanti akan ada nilai-nilai daerah terhadap pendidikannya. Dan kita berharap dengan ada nilai itu, ada kesadaran bagi daerah untuk bisa berbuat lebih baik. Tidak hanya gandul kepada pemerintah pusat. Saya punya pengalaman di daerah, sebenarnya daerah yang miskin atau yang kecil PAD-nya pun bisa memberi perhatian besar terhadap pendidikan. Tergantung visi kepala daerahnya terhadap pendidikan. Jadi pilihlah kepala daerah yang punya visi baik terhadap pendidikan. Ini bukan kampanye. Saya tidak akan melamar sebagai bupati maupun wali kota. Gitu. Saya kira itu jawaban saya. Untuk guru inklusif, ini catatan. Nanti saya akan cek itu di luar kewenangan kami, tapi saya akan sudah catat. Kalau memang betul-betul belum ada guru inklusif untuk kuota di penerimaan P3K maupun PNS, nanti kita cek. Jadi, tapi memang sekolah inklusi itu bersifat tidak permanen ya. Jadi mungkin tahun ini ada murid inklusifnya, besok tidak ada lagi. Jadi sehingga memang yang paling memungkinkan itu di sekolah-sekolah luar biasa yang sudah kita sediakan guru-guru yang punya kemampuan mengajar disabilitas. Tapi untuk sekolah-sekolah umum yang menyelenggarakan program-program inklusi, memang mungkin kita belum bisa sepenuhnya memfasilitasi kebutuhan gurunya karena memang itu sangat dinamis begitu, sangat dinamis. Bisa ya dan bisa tidak keberadaan muridnya begitu. Terima kasih. Mungkin sudah jam 11. Gimana Mas Irfan, ada lagi yang ditanyakan atau ditanggapi? Apakah sudah terjawab Mas Irfan? Oke, terima kasih buat Bung Raffi. Terima kasih Pak Dirjen atas jawabannya. Saya ingin menyampaikan saran kemudian pendapat dari daerah ya Pak. Jadi mereka sebenarnya aware dengan pendidikan, sangat peduli dengan pendidikan. Dan mereka juga luar biasa ya menyambut gagasan dari Pak Menteri gitu.
cuman ada catatan dari mereka yang mereka ingin dilibatkan Pak dalam pengambilan keputusan. Lihat ada komunikasi ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mereka beranggapan bahwa seolah-olah ini keputusan ya berada di lingkar Pak Menteri aja gitu. Sedangkan yang di daerah-daerah mereka nggak dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam prosesnya. Ya maka ya ini yang menjadi gap ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian tadi juga secara wewenang juga berbeda kan, ya pemerintah pusat lewat Kemendikbud, sedangkan di daerah lewat Kemendagri. Gitu. Jadi pertanggungjawaban mereka bukan ke menteri, tapi pertanggungjawaban mereka kemana? Ya terkait dengan kinerja dari bupati atau gubernur masing-masing. Dan di sini memang ada tumpang tindih. Gitu. Lalu berikutnya berkaitan dengan guru pendidikan inklusif, yang menurut saya ya memang setiap tahun itu belum tentu ada. Tapi kalau kita bisa lihat, itu ada sekitar 100.000 lebih ya jumlah anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia, dan itu masih banyak yang belum didata, bahkan bisa sampai jutaan gitu. Nah seharusnya yang dibuka itu bukan formasi dulu Pak, saya usul ya Pak, bukan formasi dulu yang dibuka, melainkan apa, nomenklaturnya dulu dibuat gitu. Nomenklatur ini kan ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2019 gitu. Sedangkan di pasal 11 sampai 16 ini belum ada di nomenklatur Pak, guru pendidikan inklusif. Sedangkan pemerintah sudah gencar nih buka jalur afirmasi, jalur inklusif, lalu berikutnya buka juga terkait dengan ayo dong semua berlomba-lomba menjadi sekolah inklusif. Tapi sedangkan resources-nya ini masih belum ada. Ya paling itu catatan dari saya Pak berkaitan dengan formasi ya. Kalau formasi dibuka lagi menurut saya nanti akan jadi gamblang lagi Pak. Tupoksinya seperti apa, lalu tugasnya seperti apa, ini masih belum jelas gitu. Karena nomenklaturnya belum ada. Kan itu aja Pak, karena memang kita harus berlandaskan aturan juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak. Terima kasih Mas Evan atas tanggapannya lagi. Banyak sekali ya saran dan kritikannya. Oke, waktu sudah menunjukkan mau pukul 11, mungkin di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya ya, bahwasanya kebijakan PPDB ini juga masih belum baik-baik saja, lalu juga permasalahan PPDB daerah itu holistik ya, keseluruhan ya, baik dengan adanya permasalahan manipulasi KK atau suatu domisili, lalu juga adanya pungli atau pungutan biaya, bahkan adanya juga praktik jual beli bangku sekolah. Maka dari itu ini juga kita tegaskan untuk kita kawal untuk isu ini. Lalu juga Kemendikbud juga berusaha bersosialisasi dengan PPDB tahun ini, lalu juga PPDB dibuat dengan objektif, transparan, serta akuntabel. Oke, baik, mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya Pak Jumeri ya, dan juga solusinya. Ya, gitu. terima kasih. Ya, baik. Oleh karena itu mungkin minta tolong oleh operator ya. Kita juga ingin ini Pak menampilkan terkait dengan policy brief Pak mengenai tentang PPDB. Mungkin boleh minta tolong ya rekan operator untuk terkait dengan policy brief. Mungkin per poin-poin aja Pak Jumeri ya kita sampaikan. Oke, baik. Di sini terkait dengan policy brief itu kita meriset mengenai tentang episode 1 ya Pak Jumeri ya, mengenai tentang PPDB. Mungkin lanjut saja di sini dibuatnya itu oleh Departemen Pendidikan SUNJ Pak Jumeri. Jadi yang mengerti isu pendidikan, boleh operator langsung ke bawah aja supaya waktunya singkat. Lanjut ke bawah lagi. Oke, untuk isu pertama ini terkait dengan seleksi jalur zonasi yang memprioritaskan usia peserta didik dianggap telah mengeksekusi hak siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan terbuka. Yang terkait dengan usia ya Pak Jumeri. Lalu langsung saja operator isu yang kedua itu terkait dengan sekolah favorit Pak Jumeri. Jadi pola pikir, ya ini memang tradisi masa lama juga Pak Jumeri ya, bahwasanya sekolah favorit itu masih sebuah pola pikir ya psikologi baik orang tua dan siswa. Mungkin langsung yang isu selanjutnya. Oke, baik.
untuk isu yang ketiga ini terkait dengan kembali lagi Pak, terkait dengan sosialisasi juga harusnya masif ya Pak, untuk pemerintah pusat, daerah gitu, dan juga sebagai peraturan gubernur gitu sebagai bukti legalnya jalan program PDB ini. Mungkin selanjutnya terkait dengan rekomendasi kebijakan ya. Nah, di sini terkait dengan adanya 10 poin Pak, terkait dengan perlunya pemerataan Pak, kualitas sarana prasarana, lalu juga memerlukan persentase kuota baik zonasi atau prestasi. Lalu selanjutnya yang ke bawahnya, lalu juga meninjau kembali Pak Jumeri terkait dengan sistem penilaian pendidikan berbasis usia, lalu juga dibuatkan sebuah peta infografis PPDB yang lebih baik. Lalu selanjutnya tentunya dengan adanya ini Pak, peluncuran naskah Permendikbud Pak, PPDB sebagai bentuk legalitas dalam program. Mungkin satu lagi Pak Jumeri nih, terkait dengan angket ya, aspirasi dari masyarakat Pak Jumeri, bahwasanya kita mendaftar Kupas Tuntas ini Pak Jumeri, kita melibatkan kritik dan saran Pak Jumeri. Silakan teman-teman operator bisa di-share screen terkait dengan kritikan dan saran ya. Wah, kecil-kecil ini. Mungkin bisa dikirim ke saya ya nanti untuk Boleh Pak, boleh. Nanti kami ke Pak Dirjen, ke kementerian atau gimana Pak? Atau lewat gimana Pak baiknya? lewat sekretaris saya bisa, lewat saya langsung bisa. Oh, boleh Pak. Nanti kita diskusikan bersama timnya ya Pak ya. Nanti saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin langsung Mas, sebelum berakhir, tadi ada rekomendasi satu. Yang itu Pak, polisi brief ya Pak ya? Ya, tentang tes masuk. Tes masuk itu coba. Tadi yang sebelumnya, sebelum ini. Coba ditayangkan. Oke. Boleh rekan operator sebentar Pak ya, lagi. Operator bisa di itu. Ya. Nanti boleh Pak langsung di bagian poin apa Pak, supaya kita bisa. Nomor 1 tentang tes seleksi masuk. Coba naik. Ya, naik. Wah, ini operatornya kurang sigap ini. Ya, mungkin sinyalnya Pak, soalnya kendala. Ya, ini merujuk pada dapat merupakan jalur tes di beberapa sekolah. Oke. Nah, tes inilah sumber manipulasi. Oke, baik Pak. Tes inilah sumber kong-kali-kong antara sekolah dengan orang tua. Oke. Ini rekomendasi nggak pas ini mungkin karena itu bermasalah nanti. Itu membuka masalah lama itu. Tes itu. Oke. Saya menganggap itu saja ya. Ya, terima kasih. Oh, berarti tidak sangat rekomendasi ya Pak Jumeri ya. Terima kasih Pak koreksinya Pak. Ya. Oke, baik. Mungkin lanjut ini ya Pak Jumeri ya, terkait dengan tadi aspirasi lewat Excel-nya Pak ya. Sebentar. Langsung saja operator. Oke, di sini mengenai tanggapan pendapat terkait banyaknya ini Pak, sistemnya Pak lalu diperbaiki, lalu juga terkait dengan mungkin lebih banyak mendominasi sosialisasi sih Pak, terkait dengan kebijakan PPDB ini gitu. Lalu boleh ke bawah rekan operator, saya lihat dulu yang mendominasi. Terkait dengan penegasan, lalu juga pemerataan fasilitas sekolah, mungkin hampir sama ya Pak Jumeri dengan poin Bapak ya, terkait dengan kritik dan sarannya. Ya, kembali lagi ke program PPDB ini harus dipertegas lagi dan juga terkait pemerataan. Oke, mungkin itu aja rekan operator, silakan di close. Oleh karena itu, alhamdulillah ya dengan partisipan dan juga Pak Jumeri dan Pak Satriwan, terima kasih sekali Pak menjadi narasumber Dispub kali ini Pak, karena ini jujur Pak pertama kali Pak kita mengadakan Dispub ini terkait dengan PPDB. Bahwasanya mungkin next waktu Pak kita bisa bertemu lagi ya Pak terkait dengan isu pendidikan dasar dan menengah mungkin Pak. Kita akan buat jadwalnya lagi. Ya, siap. Ya, nanti saya hubungi Bapak lagi, nanti kita next waktu lagi untuk membuat diskusi lagi. Baik, sekian dari
Saya sebagai moderator, maaf jika ada kesalahan dan pembuatan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih Pak Jumeri dan Pak Satriwan. Sama-sama. Mas Raffi, Pak Jumeri. Fiansa, terima kasih. Ya. Saya minta pamit ya. Sudah selesai tahu ini. Oke ya. Monggo Pak, makasih Pak. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam Pak Jumeri. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga saya sampaikan ribu-ribu terima kasih juga kepada Pak Jumeri dan juga kepada Pak Satriwan yang telah menyampaikan materinya sehingga tadi banyak sekali solusi-solusi yang bisa disampaikan. Yang mana tadi salah satunya yakni dengan pemerataan pada penerimaan siswa baru, lalu juga mengoptimalkan dari kinerja dan juga kesejahteraan guru, dan juga meminimalisir adanya pungli dan juga jual beli kursi di sekolah. Oke, Kak Nadine. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menghimbau terlebih dahulu kepada para hadirin untuk mengisi link absen yang telah dikirimkan di room chat. Dan jangan lupa untuk screenshot dari kegiatan kali ini karena itu merupakan salah satu persyaratan dari didapatkannya sertifikat. Ya baik, kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengisi link absensi yang telah tersedia di kolom chat Zoom. Kepada panitia dipersilakan untuk mengikuti link absensi di kolom chat Zoom. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini, yaitu Pak Satriawan. Sebanyak-banyaknya tentang permasalahan PPDB, khususnya di DKI Jakarta ini. Setelah kita dengar pemaparan dari pemateri, insya Allah diharapkan PPDB di DKI Jakarta khususnya menjadi lebih baik. Iya, betul sekali kepada Kak Nadine. Mudah-mudahan dengan adanya gambaran yang telah disampaikan tadi bisa menjadikan PPDB ini menjadi lebih baik dan tentunya lebih adil dan kompetitif. Oke, linknya sudah dikirimkan. Untuk sekarang kita akan menuju pada foto bersama. Jadi diharapkan kepada hadirin sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan foto bersama. Dan untuk foto bersama ini kami akan serahkan kepada si dokumentasi atau si HPD. Dan diserahkan untuk si HPD untuk memimpin. Baik, terima kasih untuk teman-teman MC. Mungkin sebelumnya untuk peserta bisa dinyalakan dulu ya kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 4 slide, jadi mohon ditahan senyumnya ya. Oke. Mungkin udah, kita mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah.
Terima kasih teman-teman. Ya, baiklah, terima kasih kepada si HPD yang telah memimpin atau membina jalannya dokumentasi. Untuk sekarang, acara kali ini telah berakhir, dan ini tandanya berakhir pula rangkaian dari kegiatan diskusi publik kali ini. PT SMA N2. Baiklah, sebelum itu diharapkan peserta untuk mengisi link evaluasi yang akan dikirimkan oleh pihak panitia di kolom chat Zoom. Peserta diharapkan bisa untuk mengisi link evaluasi tersebut hingga 15 menit. Pada pihak panitia dipersilakan untuk mengisi, untuk di-share. Baiklah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara diskusi publik Hardiknas tahun 2021 dengan tema kupas tuntas sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara hebat kita, yaitu Bapak Satriwan Salim, Bapak Ferdiansyah SEMM, Bapak Jumeri STPMSI, serta teman-teman panitia dan peserta yang telah bergabung pada diskusi publik Hardiknas tahun 2021. Saya Nadinda Hani dan rekan saya Ilham Maulana pamit undur diri dan mewakili seluruh jajaran panitia. Maaf apabila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Sekian dari kami, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Sebelum itu, saya ada tuntun untuk hadirin semuanya. Merajut asa mencapai cita, semua dilakukan untuk impian. Sampai di sini pertemuan kita, salam pendidikan untuk ke depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan jangan lupa untuk link absensi dan link evaluasi yang akan dikirimkan oleh pihak panitia di kolom chat Zoom. Ya, dihimbau juga kepada para peserta dan juga hadirin untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp karena informasi sertifikat akan diinformasikan di grup tersebut. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan menyempatkan untuk bergabung di diskusi publik Hardiknas tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah hadir pada hari ini. Dan jangan lupa untuk isi absensinya dan juga melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran. Belum ada link evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Perkenalkan, saya Nur Aulia Rahmawati, perwakilan dari Komisi 5 MTM, dan kami dari Badan Aspirasi MTM UNJ ingin meminta kesediaan rekan-rekan untuk mengisi angket evaluasi kegiatan diskusi publik Hardiknas 2021. Dan angket ini bertujuan agar kegiatan diskusi publik Hardiknas bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka teman saya akan mengirimkan link evaluasi angketnya di chat Zoom dengan waktu pengisian 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada isi link yang akan diberikan waktu selama 15 menit.
Ingatin lagi deh untuk Ya, baik. Kepada hadirin sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi angket ataupun link dari evaluasi, dan diharapkan untuk sekalian bisa mengisi dengan baik dan sejujurnya, karena ini merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik dari diskusi publik kali ini. Kita tunggu sampai 11.30 ya. baik kepada hadirin semuanya. Waktu pengisian link evaluasi tinggal sedikit lagi, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk mengisi link evaluasi dan juga link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Bagi peserta yang sudah mengisi link evaluasi dan link absensi, dipersilakan untuk live Zoom karena acara diskusi publik Harga Dinas tahun 2021 sudah selesai. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah mengisi link evaluasi dan juga link absensi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak keluar dari grup WhatsApp. Terima kasih.